Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya permasalahan yang genting dan bertubi akan membuat kita makin bergantung kepada Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Dari landasan kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11 dan kitab Matius pasal 7 ayat 12 sampai 28. Maksud dari tema tersebut, teman, permasalahan yang genting dan bertubi-tubi biasanya membuat kita jadi frustasi, teman. Bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan yang genting ini dan bertubi-tubi? Kalau dari sisi duniawi, mungkin permasalahan seperti ini benar-benar dianggap satu halangan, teman. Bagaimana menghadapi halangan-halangan hidup karena adanya permasalahan tersebut. Tapi apabila dilihat dari sisi rohani, ya permasalahan ini bisa menjadi satu solusi, teman-teman. Satu solusi bagaimana caranya dari permasalahan ini membuat rohani kita makin meningkat, level iman rohani kita makin meningkat. Di firman Tuhan, teman, firman Tuhan katakan ada ibarat diumpamakan seekor burung raja wali, teman-teman, karena di kitab Nasrani seolah-olah manusia itu diasumsikan, dianggap sebagai seperti burung raja wali itu, bukan seperti burung pipit atau burung gagak yang berkelompok bergerombol gitu. Jadi firman Tuhan menghendaki kita ini seperti burung raja wali, teman. Makanya banyak sekali simbol-simbol orang yang percaya Tuhan itu disimbolkan dengan Raja Wali. Nah, Raja Wali ini istimewa, teman, apabila kita simak dibanding dengan burung-burung yang lain gitu. Karakter Raja Wali ini apabila dia terbang di langit gitu, ya begitu ada badai, kalau burung yang lain, teman, badainya datang, burungnya langsung terturun, teman, turun ke bawah gitu. Tapi kalau Raja Wali tidak, teman. Jadi badai datang itu dia makin naik ke atas, teman-teman. Bahkan dia menunggangi si badai tersebut gitu. Nah, itu istimewanya Raja Wali seperti ini, teman. Jadi Raja Wali itu berbeda dengan burung-burung yang lain karena burung Raja Wali itu apabila menghadapi permasalahan bukannya takut terus turun, tapi dia akan menunggangi permasalahan itu ya sampai bisa mengatasi permasalahan itu. Dan Tuhan ingin sekali kita ini seperti burung Raja Wali yang bisa seperti itu, teman. Satu-satunya yaitu bagaimana permasalahan yang genting ini datang, bahkan bertubi-tubi ini, ya bagaimana bisa kita tunggangi itu. Nah, seperti badai yang ditunggangi oleh si Raja Wali tadi. Nah, ini balik lagi, teman. Apabila permasalahan datang yang genting-genting dan bertubi-tubi ini, biasanya, teman-teman, apabila kita terundang, terpilih, atau kita sendiri tergerak gitu untuk mencari Tuhan. Ya, ini momen kita bagaimana berubah cara hidup yang tadinya duniawi menjadi cara-cara rohani, teman-teman. Ya, cara rohani itu simpel sekali. Yang penting dari dorongan hati kita gitu. Apakah kita mau mencari Tuhan, tidak itu. Nah, apabila hati kita tergerak mencari Tuhan, ya follow up-nya, kelanjutannya ya bagaimana untuk mencari Tuhan lebih jelas, lebih terang itu ya harus benar-benar mau mengenal firman Tuhan, teman. Karena Tuhan Allah itu adanya di dalam firman, dan firman Tuhan Allah itu adalah Tuhan gitu, Tuhan Allah. Nah, ini yang kita mesti cari, teman. Bagaimana kita mau mencari Tuhan ya melalui ya pengenalan akan firman Tuhan ini gitu. Nah, pengenalan firman Tuhan ini kan mesti didalami terus, teman-teman. Apabila tidak didalami, pengenalan firman itu sifatnya cuma logos, cuma teori-teori atau hukum-hukum yang tertulis di kitab suci saja. Tapi kalau kita makin dalam mengenal akan firman Tuhan, biasanya Tuhan bukakan pengertian, teman. Meskipun pengertian awal itu pengertian yang dari hikmat kita, dari pikiran perasaan kehendak kita gitu. Tapi lama-lama, teman, apabila kita tidak jemu-jemu terus merenungi, mencari akan pengertian firman Tuhan, nah firman Tuhan akan bukakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu satu-satunya jalan untuk mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu tidak bisa tidak, teman. Harus menghidupkan roh Tuhan. Nah, untuk bisa kita tahu dan percaya bahwa ada roh Tuhan ini, kembali lagi, teman, kita harus mengenal bahwa yang namanya manusia, kita ini makhluk satu-satunya yang istimewa di mata Tuhan. Kenapa? Karena makhluk yang namanya manusia ini tidak hanya terdiri dari dua unsur seperti makhluk yang lain, tubuh dan jiwa saja, tapi makhluk manusia ini diberi 3 unsur, teman. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah,
roh ini teman adalah tempat bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Karena Tuhan Allah itu kan bentuknya roh teman-teman. Jadi kalau kita tidak bicara, kita tidak berbicara dengan Tuhan dengan roh gitu, dengan roh kita hanya bicara dengan tubuh dan jiwa, yang ini nggak bisa nyambung teman-teman. Jadi makanya banyak teman-teman yang katakan saya sudah berdoa, saya udah tanya Tuhan, udah segala macam. Ya pertanyaan, apakah yang dipertanyakan Tuhan berdoa itu hanya menghidupkan tubuh dan jiwa saja gitu? Kalau menghidupkan tubuh dan jiwa tidak bisa, Tuhan tidak merespon, tidak bisa merespon. Jadi Tuhan itu satu-satunya akan bisa merespon apabila kita menghidupkan roh kita. Yang Tuhan berikan kepada kita itu dihidupkan di dalam rohnya kita teman-teman. Jadi kita mesti tahu dasarnya bahwa manusia itu ada tubuh, jiwa, roh. Nah roh ini adalah wadahnya, baitnya, rumahnya ya roh Tuhan tadi teman-teman. Nah kalau Tuhan sudah menghidupkan roh ini, kita tidak menghidupkan, itu tidak jalan juga teman-teman. Berarti kita mesti menghidupkan. Lah maksudnya menghidupkan roh Tuhan itu bagaimana? Ya kita mesti bisa beranggapan gitu. Ya memaksakan diri gitu. Ya beranggapan bahwa roh Tuhan itu adalah wadahnya Tuhan di dalam kita gitu, dalam kita manusia gitu. Ya untuk bisa dihidupkan. Ya caranya bagaimana membuat interaksi dengan roh Tuhan tersebut teman-teman. Awal-awal mungkin seperti konyol ya, bisa seperti orang gila. Kita bicara kepada kita sendiri gitu. Awalnya seperti itu teman. Tapi kalau kita satu saat sudah mengerti lebih dalam bahwa roh Tuhan itu atau Tuhan itu adalah pribadi ya, pribadi Tuhan yang ditaruh di dalam kita. Lah pribadi itu kan harus ada komunikasi dengan kitanya teman-teman. Kalau enggak teman-teman bayangin coba, roh Tuhan yang hidup, yang sifatnya pribadi itu ada di dalam kita. Tapi setiap saat nggak pernah kita hidupkan teman. Ya tidak pernah kita ajak ngobrol, tidak pernah kita ajak diskusi, tidak pernah kita ajak dialog, tidak pernah ditanya, tidak pernah minta saran, tidak. Nah gimana gitu? Gimana roh Tuhan ini bisa hidup? Jadi sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Kalau kita benar-benar sudah mampu mengerti firman Tuhan, ya seharusnya kita tahu bahwa ya yang namanya di dalam itu ada roh Tuhan yang mesti kita hidupkan. Nah kalau kita sudah tahu ada roh Tuhan yang mesti dihidupkan, masalahnya tinggal kita mau percaya enggak gitu bahwa itu bukan cuma sekedar tulisan roh Tuhan ada di dalam kita, tapi benar-benar roh Tuhan itu dihidupkan. Nah cara menghidupkannya ya sekonyol itu teman-teman. Ya orang dunia akan mengatakan itu adalah hal yang aneh, yang tidak waras, bahkan kebodohan. Masa sih Tuhan diajak ngomong? Ya bisa, kalau bisa bicara roh Tuhan diajak ngomong, jangan-jangan waktu kita nyetir sendirian pun teman-teman, ya kita itu tidak pernah akan merasa kesepian teman, karena roh Tuhannya menemani kita 24 jam. Roh Tuhan itu bareng sama kita, istri kita, pasangan kita, bagi istri juga tidak bisa menangin teman-teman. Yang namanya roh Tuhan itu benar-benar 24 jam itu ada di kita. Kita mau bangun jam berapapun juga, kita mau tanya apapun juga, roh Tuhan itu pasti akan merespon kita. Karena roh Tuhan tidak pernah tidur gitu, tidak pernah bisa tidur. Jadi roh Tuhan itu akan aktif terus ya 24 jam bersama dengan kita. Dan kalau kita tidak aktifkan sama sekali, contoh kayak bentuk doa gitu. Doa itu kan berarti kan bagaimana berdialog dengan Tuhan. Yang benar itu doa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi gitu. Dialog bukan doa secara formal, mestinya dialog. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Doa itu dianggapnya satu arah saja. Jadi kita melemparkan masalah Tuhan menjawab nggak menjawab terserah gitu. Padahal tidak teman. Yang namanya doa yang sebenarnya itu adalah dialog antara manusia dengan Tuhan gitu. Nah Tuhan yang saya sering sharingkan, Tuhan itu punya bahasa teman. Kita juga punya bahasa. Nah yang namanya bahasa Tuhan itu perbendaharaan kata-katanya, kalimatnya cuman ada di firman Tuhan aja teman-teman. Jadi waktu kita berdialog dengan Tuhan tidak menghidupkan firman Tuhan, itu juga tidak bisa berdialog teman-teman. Tuhannya tidak mengerti dan kita juga tidak mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi sarana untuk kita berdialog dengan Tuhan itu tidak bisa cuma cukup berdoa saja teman. Berdoa dari pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Tidak bisa teman. Jadi kita mesti bisa berdoa itu dengan cara ya
perbendaharaan kata atau kalimatnya itu harus dasarnya dari firman Tuhan. Saya beberapa kali sharing kan contoh misalnya kita ketemu orang Jerman gitu kan, atau kita udah jangan cerita orang Jerman dah, kita kalau misalnya ke Jogja gitu ya, ke Jogja atau ke Sunda dah, ke kampung di Garut, di kampungnya gitu ya, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan mereka kalau kita ketemu orang Sunda yang apa sih, yang bener-bener baheula gitu zaman dulu gitu ya, bagaimana dia tidak bisa berbahasa Indonesia kok ya, dia bisanya bahasa Sunda, kita aja nggak bisa bahasa Sunda gitu, kita aja bisa bahasa Indonesia, dia aja nggak bisa bahasa Indonesia. Begitupun di Jogja, apa kita bicara ketemu orang-orang yang abdi dalam, yang benar-benar masih kuno sekali, nggak bisa ngomong Indonesia, teman-teman, bisanya ngomong Jawa gitu. Nah kalau kitanya bicara promo Injil ya, kalau kitanya nggak bisa, ya nggak bisa ngobrol juga, teman. Kalau kita ke Bali, teman-teman, sama saja. Ya kalau orang Bali ngomong pakai bahasa Bali gitu, kita aja nggak ngerti bahasa Bali, sedangkan orang yang berbahasa Balinya orang tua yang tidak mengenal bahasa Indonesia, ya itu juga tidak bisa berkomunikasi, teman. Tuhan itu sama, teman. Jadi kalau kita tidak mempunyai bahasa firman, kita tidak akan pernah bisa berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan. Jadi satu-satunya kita mesti hidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita dulu, dan hidupkan roh Tuhan di dalam kita. Waktu kita hidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, dan terjadi, teman-teman, terjadi interaksi, terjadi dialog, dan dimana kita tidak pernah akan jadi bosen, teman-teman, karena roh Tuhan itu menemani kita sepanjang 24 jam itu. Tidak ada makhluk lain atau siapapun juga yang bisa standby 24 jam hanya untuk kita. Cuma hanya Tuhan yang bisa begitu, karena Tuhan maha hadir gitu. Kalau yang makhluk yang lain, teman, tidak ada yang maha hadir. Ya baik setan pun, iblis pun juga tidak maha hadir gitu, apalagi manusia. Cuma Tuhan aja, teman, satu-satunya yang maha hadir di dunia ini gitu. Jadi teman-teman mesti sadar gitu ya, kalau kita mau kuat gitu menghadapi permasalahan, ya kita harus benar-benar menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, teman. Dan juga kalau kita udah makin bisa menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan, kita jadi makin tahu, teman, apa sih rancangan dan kehendak hidup yang dari keinginannya Tuhan, dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Tuh kita ini disuruh bagaimana gitu ya, hidup itu harus bagaimana. Nah kita akan tahu, teman, kalau cerita bahasa umumnya gitu ya, kalau kita percaya Tuhan enggak, pasti jawabnya percaya, teman. Mau masuk surga enggak, jawabnya juga pasti mau masuk surga gitu. Nah pertanyaannya ya, kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak pernah mengerti akan janji Tuhan, tidak pernah mengenal dan mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, kita nggak ngerti, teman-teman, bahwa yang namanya kalau tujuan Tuhan itu adalah kita harus kembali ke surga gitu. Jadi rumah kita tetap itu ke surga secepatnya gitu. Secepatnya kita mesti balik ke surga. Nah kendalanya, kita balik ke surga itu dalam arti kata sudah melakukan nggak firman-firman Tuhan yang Tuhan perintahkan di dunia ini gitu. Karena posisi yang Tuhan kehendaki, rancangan kehendaki bagi kita, orang yang diundang, orang yang dipilih, dan orang yang mau merespon undangan itu dan pilihan itu gitu, ya tetap mereka harus benar-benar dalam mengenal firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, dan harus berani melakukan firman Tuhan. Nah kenapa harus seperti ini? Kalau dari Nasrani, agar kita, si pelaku firman ini, bisa seperti sulung kita. Sulungnya Nasrani itu kan Nabi Isa gitu. Mungkin kalau sulungnya agama Muslim ya Nabi Muhammad. Sulungnya Hindu, agama Hindu siapa gitu. Sulungnya Konghucu ya Nabi Konghucu. Sulungnya Buddha ya Siddhartha Gautama. Urusannya begitu, teman. Jadi Tuhan pengen banget supaya kita ini menjadi sulungnya, menjadi sulungnya, kita mengikuti sulungnya kita gitu, nabi-nabi kita ini. Nah dengan tujuan, karena Tuhan punya rencana apabila orang tidak hidup hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga hidup dengan mengajarkan firman Tuhan lewat teori-teori rohani gitu ya, atau seperti yang dilakukan oleh mentor rohani dan rohaniawan ya, atau bagi kita yang di dunia sekuler, di marketplace ya, Tuhan inginkan kita mengajarkan firman Tuhan bukan lewat mengajarkan teori, tapi melalui kesaksian hidup, teman. Bagaimana caranya ya kita bisa hidup ya bersama di dalam jalannya firman Tuhan gitu, seperti yang teori rohani
mentor rohani dan rohaniawan telah ajarin ke kita. Tapi begitu sudah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan secara teori, itu tidak boleh berhenti teman-teman. Kita mesti belajar langsung kepada Roh Tuhan yang untuk menjadi pengajar kita, penguat kita waktu melakukan firman Tuhan, menghibur kita waktu menghadapi penderitaan gitu. Nah ini Roh Tuhan yang sudah dihidupkan. Nah apabila kita sudah menghidupkan Roh Tuhan, jadi kita bukan cuma sekedar mampu melakukan firman Tuhan, tapi kita juga bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, yang cerita bahwa Tuhan itu ada, bahwa firman Tuhan itu ada kuasanya, bahwa yang namanya rancang kehendak Tuhan itu bukan kita hidup di duniawi di dunia sekarang, tapi nanti di akhirat yang kekal. Bahwa targetnya Tuhan itu adalah keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, di surga gitu. Bagaimana tinggal di dalam surga. Tapi kalau bicara di dunia kan beda teman. Bahwa targetnya adalah bagaimana mencari sukses duniawi, boleh dengan segala macam cara dilakukan. Bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, boleh dengan segala jalan dilakukan ya. Bagaimana kita bisa kepenuhan hal-hal duniawi gitu, untuk apa ya, untuk dipertontonkan ya, dipertontonkan ke manusia lain sebagai bentuk keangkuhan dan kesombongan dari si manusia. Target duniawi ini teman-teman, ini tidak beda dengan targetnya si iblis gitu ya. Si iblis itu menargetkan hal yang sama. Nah ini kok bisa sama dengan targetnya si orang dunia dan juga bahkan orang yang berkeyakinan. Orang berkeyakinan adalah orang yang sudah beragama, orang yang sudah mengaku mengenal mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan, tapi kurang benar teman. Ya akhirnya ya nggak beda dengan orang dunia gitu. Bahkan kalau saya berapa kali sharingkan, beresiko orang yang berkeyakinan itu lebih beresiko tergelincir dibanding orang dunia. Kenapa? Karena mereka sudah anggap bahwa hidupnya udah benar gitu. Nah ini sama aja tadi diceritakan, teman-teman banyak yang nanya ke saya berdoa bertahun-tahun minta gini gitu. Loh, kembali lagi, yang diucapkan doa itu kan seiring teman-teman. Jadi dari perasaan teman saya terhadap Tuhan. Nah permasalahannya, apakah Tuhannya yang diminta oleh kita itu sesuai yang ada di janji firman-Nya? Kan belum tentu teman-teman. Kayak kalau Tuhan tahu bahwa ya kita minta, kalau diibaratin di Nasrani itu ada firman yang mengatakan kita minta roti gitu. Ya kita minta ikan gitu. Ya pertanyaannya, apa yang kita minta itu benar roti atau ikan atau bukan? Yang dikhawatirkan itu apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, ya jangan-jangan nanti kita mintanya, maksudnya kita minta roti gitu. Nah, tapi dalam arti kata kita mintanya batu gitu, karena salah ngerti gitu. Ya kita mintanya, dalam hati kita mintanya ikan, tapi karena kita nggak ngerti firman, jadi akhirnya mintanya ular gitu. Nah, ya bagaimana Tuhan mau ngasihkan kalau dikasih orang lapar dikasih batu bukan roti gitu, orang lapar bukan dikasih ikan tapi dikasih ular gitu, ya pasti nggak termakan teman. Makanya kuncinya kan bagaimana caranya kita harus mengenal mengerti firman Tuhan dan kita harus hidupkan Roh Tuhan sehingga bisa nyambung ceritanya teman-teman. Ini yang sayang sekali, banyak sekali orang-orang dunia itu yang baik-baik loh teman, bukan jahat gitu, orang baik tapi ya tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan dan akan rohani dari sisi hikmatnya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Ini butuh perubahan yang cukup banyak teman-teman. Jadi kita nggak bisa, saya sering kali sharing dengan teman-teman yang seumur gitu, yang jauh sudah secara fisik dan jiwa itu sudah ya dimasuknya kategori sepuh ya, dengan ukuran dunia misalnya umur 55 tahun. Saya banyak sekali sharing dengan orang-orang yang sudah di atas 55 tahun. Pola pikirnya masih bayi rohani sekali teman-teman. Nah ini saya nggak ngerti bagaimana ya caranya bisa untuk merubah mereka supaya jangan dengan pola-pola hikmatnya, pikiran perasaan kehendaknya sendirinya saja gitu. Ya apa keburu gitu. Nah, cuman ya kembali lagi, Tuhan itu kan yang maha kuasa. Tuhan itu yang tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Jadi meskipun teman-teman saya yang sudah uzur gitu, udah sepuh, ya bukan hal yang tidak mungkin ya. Bukannya hal yang tidak mustahil, bukan hal yang mustahil kalau Tuhan bisa membuat teman-teman saya yang sudah keburu secara fisik dan jiwa itu tua itu, sepuh itu bisa tidak tertinggal, karena ada firman Tuhan katakan
yang terdahulu itu bisa yang jadi terakhir, dan yang terakhir itu bisa menjadi terdahulu. Nah ini saya belum bacakan kitabnya, saya belum bacakan firman di kitabnya, saya juga belum bacakan draftnya. Saya coba baca dulu di kitabnya aja teman-teman supaya tidak tertinggal gitu. Kitab Matius pasal 7 gitu ya, ayat 1. Ini perikopnya hal menghakimi teman-teman. Judul perikopnya hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal mengeluarkan selumbar itu kepada matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi ini ceritanya kita mesti koreksi diri teman-teman. Kalau selumbar itu kan cuman apa sih, kayak debu masuk ke dalam mata itu. Dan kalau balok kan sebalok gitu masuk ke dalam mata. Jadi perumpamaannya begitu kan teman-teman. Kadang-kadang kita apa sih nggak melihat diri kita sendiri gitu. Kita harus koreksi diri. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Nah ini cerita barang kudus itu ya, contohnya firman Tuhan teman. Jadi kalau firman Tuhan itu diberikan kepada orang yang nggak tepat, ya firman Tuhan itu akan menjadi seperti ya ini ya, mutiara dikasihkan ke anjing sama ke babi gitu. Nah ini kan kalau kita bicara firman Tuhan dijadikan seperti dikasihkan ke anjing dan babi, itu sama aja ya seperti firman Tuhan diberikan kepada orang dunia atau orang yang berkeyakinan yang tidak mau berubah dan bertobat gitu, berbalik dan bertobat. Ini jangan sampai orang yang tidak berbalik dan bertobat itu diumpamakan seperti anjing dan babi teman-teman. Jangan sampai kita seperti itu. Ayat 7-nya, perikopnya judulnya hal pengabulan doa teman-teman. Nah, ini yang tadi saya katakan, banyak sekali orang yang minta berdoa itu tapi tidak dengan dasar yang benar gitu. Ya. Di sini katakan, memang firman-nya katakan enak teman-teman awalnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhan Allahmu yang di dalam surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan itu ada ukurannya teman-teman. Kalau kita bicara lihat firman dari ayat 7 sampai 11 ini gitu, ini ceritanya bukan hal yang mustahil apabila kita masih balita rohani. Kita balita rohani kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan beri dispensasi teman-teman. Ya tampak kita mengerti firman Tuhan lebih dalam, ya Tuhan berikan dispensasi yang beda, yang baik, apa yang maksudnya baik itu gitu bagi si balita rohani, Tuhan kasihkan, tapi dengan perlindungan Tuhan gitu. Dan cuma kan Tuhan tidak mengharapkan kita ini minta itu seenak kita setiap saat gitu. Kalau kita sudah lebih dewasa rohani, kita sudah bukan balita rohani lagi, kita berkembang jadi anak-anak rohani, kita berkembang menjadi remaja rohani, dan kita berkembang menjadi dewasa rohani. Apakah kita berani minta yang enggak teman? Contoh yang paling gampang misalnya kalau kita yang sudah remaja rohani ke dewasa rohani. Contoh yang paling gampang itu misalnya minta hal kita ribut dengan pasangan kita. Kalau kita bicara kita ribut hal-hal lain gitu teman-teman, kita berdua pasangan suami istri itu bisa menyelesaikan bersama untuk meneruskan atau membubarkan gitu. Tapi kalau bicaranya permasalahan itu timbul karena suami dan istri, ya bisa-bisa berujungnya itu ya bisa pecah loh, ya cerai gitu. Jadi si suami sendiri, istri sendiri. Nah kalau kita belum dewasa rohani teman-teman, anggapnya perceraian itu adalah solusi yang terbaik daripada kita ribut terus gak pernah ketemu gitu. Ya sudah aja kita cerai. Ya
Kalau yang saya umpamakan hal itu tidak terjadi di perkawinan kita, di pernikahan kita, itu beda problem loh. Ya kita misalnya dagang usaha saya A, tapi nggak beres-beres, dibikin ribut aja. Ya sudah, kita sepakat bubarin aja usaha A-nya, kita gedein yang B gitu. Tapi kalau dalam perceraian kan nggak bisa teman. Ya kita bubarin aja pernikahan yang ini, nanti kita cari jodoh lagi gitu. Yang suami cari istri baru, yang istri cari suami baru. Dalam hal ini kan Tuhan tidak izinkan teman. Jadi kembali lagi, kalau kita belum dewasa rohani, biasanya mudah sekali ya kita menghadapi, ya sudahlah, mentok-mentok kita bubaran aja gitu, kita cerai aja. Itu kalau cerita masih remaja rohani, atau masih kanak-kanak rohani, atau masih bayi rohani, bisa lakukan itu teman-teman. Lepas fisiknya umur berapa loh, fisik duniawinya umur berapa gitu, ya tergantung ya. Tapi kalau kita, meskipun kita masih belasan tahun, kita masih muda, kita sudah lebih mengenal-mengerti agama, ya kita nggak berani gitu dengan prinsip-prinsip nanti nikah itu gampang-gampang aja, kalau nggak cocok cerai. Makanya banyak sekali anak-anak muda yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, dia pertahankan waktu pacaran pun sudah menjadi ajang untuk hati-hati gitu. Tapi sebaliknya orang yang tidak, orang tua, orang sepuh yang di atas 55 tahun, tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang ya asal cari jodoh, bubar, ya cerai gitu. Nah itu kan jadi berbeda sekali teman. Nah ini saya ingetin bahwa yang namanya kita minta itu ya balik lagi tergantung teman. Tuhan bisa gitu kasih dispensasi ke balita rohani, ke anak-anak rohani, ke remaja rohani. Tapi apakah kita mau sampai sudah usia di atas 55 tahun secara duniawi masih mau seperti dispensasi yang dari Tuhan seperti itu gitu? Kan rasanya nggak benar juga teman-teman. Jalan yang benar, ini di ayat 12, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak ini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, ya, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah ini sama aja teman, kalau kita melakukan firman Tuhan, kadang-kadang kita lihat kanan kiri kita gitu, kita lihat keluarga kita, mungkin juga pasangan kita, anak kita, mantu kita, mertua kita, orang tua kita, atau kita lihat keluarga kecil kita lihat keluarga besar kita, komunitas masyarakat di sekitar kita. Kadang-kadang kita juga jadi grogi teman-teman. Kenapa kok banyak sekali orang kok yang melakukan jalan ke A gitu, padahal jalannya Tuhan pengennya ke B gitu. Nah ini yang bikin sanksi kita teman-teman. Tapi firman ini kan menjawab gitu, memang cuma sedikit gitu, nggak gampang, karena jalannya yang sesuai firman Tuhan, perintah peraturan itu jalannya kecil itu. Jadi kalau di sini masuklah melalui pintu yang sesak tuh, yaitu jalannya firman Tuhan itu sesak gitu, karena lebarlah pintu dan luaslah yang lain gitu. Ya ini kehidupan dunianya ya seperti itu teman-teman. Jadi di sini juga dikatakan bahwa ya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan yang benar, dan sedikit orang yang mendapatinya, itu tidak mudah teman-teman. Kalau ayat 15-nya perikopnya ganti lagi, hal pengajaran yang sesat teman-teman. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Nah ini firmannya nanyakan seperti itu tuh. Demikiannya setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik gitu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau cerita ribut mana yang benar mana yang salah, ya dari buahnya aja gitu teman-teman. Akhirnya gitu. Bahkan kalau bicara masuk surga atau neraka itu ya nanti buahnya kan nanti kelihatan dari penghakiman, penghukuman Tuhan terhadap semua manusia di akhirat nanti teman-teman. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan Allah yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada kita, kepada mereka, dan berkata, Tuhan tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita jangan sampai masuk kategori ini, teman-teman. Ya, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau diibaratkan kita hidup seperti rumah, teman-teman, maksudnya ya Tuhan pengen kita punya fondasi yang kuat, teman. Dasar hidup kita itu harus dengan fondasi. Nah, fondasi satu-satunya yang bisa kuat dan kekal itu cuma firman Tuhan, teman. Bagaimana kita hidup dengan cara-cara yang diperintah dalam firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, sehingga kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan sampai masuk menghadapi penghakiman, penghukuman di alam akhirat nanti, teman, agar kita bisa mendapatkan target keselamatan akhirat, dapatkan damai sejahtera di surga, bagaimana kita bisa tinggal di dalam surga. Intinya itu, teman-teman. Nah, ini kesan pendengarnya. Dan setelah Nabi Isa mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ini bedanya Nabi Isa atau kita, teman-teman, apabila kita dipakai sebagai alatnya Tuhan, ya kita tidak bisa memberitakan firman Tuhan itu seperti ahli Taurat, hanya sekedar sebagai teori-teori rohani, teori ketuhanan itu, atau hukum-hukum rohani atau hukum-hukum ketuhanan. Tidak bisa cuma itu, teman. Itu nanti jadinya seperti ahli Taurat. Kita mesti bisa seperti Nabi Isa gitu. Bagaimana caranya menyampaikan firman Tuhan dengan dorongan roh Tuhan, dengan kuasa roh Tuhan, teman. Sehingga ada kuasa di dalam perkataan kita, di dalam kesaksian kita, di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan itu ada kuasa. Karena yang menyampaikan itu bukan kita, teman. Kita cuma dipakai sebagai alatnya, cuma sebagai speakernya aja, sebagai corongnya aja gitu. Yang memberitakan kebenaran firman itu sebenarnya roh Tuhan melalui kita. Sebenarnya ini dialami oleh Nabi Isa dan rasul-rasulnya juga seperti itu, teman-teman. Bukan kita gitu. Mereka lakukan dasarnya bukan karena kekuatan dari manusianya, tapi kekuatan dari kuasa roh Tuhan tadi, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap, bisa jelas maksudnya Matius pasal 7, 1 sampai 28 tersebut. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Siapa tahu nanti saya jelaskan bisa lebih mengena gitu, lebih berarti lagi. Temanya permasalahan yang genting ya, dan bertubi-tubi akan membuat kita makin bergantung kepada Tuhan ya, dengan mentaati firman-Nya. Nggak tahu ini sudah dengan saya sharingkan di depan gitu, apakah tema ini sudah bisa ditangkap temen nggak, agak nyambung nggak atau tidak nyambung, saya nggak ngerti gitu. Coba dipelajari nyambung atau tidak gitu. Jadi Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, firman ajarkan jangan hakimi orang supaya kita tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman kita maka akan didapatkan ukuran penghakiman yang sama. Jadi kalau kita ngakimin orang 10 kilo, kita juga akan dihukum 10, teman. Apabila kita menghakimi orang terlalu berat sekali, ya berarti kita juga sama akan dihukum berat gitu. Maksudnya firman seperti itu gitu. Jadi koreksi diri dulu, kita harus koreksi diri sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Karena kedalaman kesalahan kita besar daripada kesalahan orang-orang lain gitu. Nah, ini kita mesti sadar diri, teman-teman. Firman Tuhan ajarkan, teman-teman, di kitab Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, ya kita sebelum menghakimi orang, alangkah baiknya kita koreksi diri, teman-teman. Siapa tahu ya kesalahan itu biasanya lebih besar daripada orang lain, teman-teman. Tapi kita nggak sadar gitu. Matius pasal 7 ayat 6, jangan kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang tidak percaya dan tidak mau mencari Tuhan serta perintah peraturannya, firman Tuhan itu. Seperti orang-orang dunia atau orang berkeyakinan yang tidak peduli akan firman-Nya. Ini di firman yang lain ada katakan, teman, apabila kita
pengen memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kan dari kacamata rohani berharga, barang yang kudus, teman. Jadi tidak bisa kita secara pikiran, perasaan, kehendak kita kepengen memberitakan firman Tuhan itu memaksakan diri kepada orang yang memang tidak mau gitu, tidak mau. Jadi ya kita mesti bisa membatasi diri. Kapan sih kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan? Ya pasti ke orang-orang yang sudah digerakkan Tuhan untuk mencari, teman-teman. Kalau misalnya mereka belum digerakkan untuk mencari Tuhan, lalu beritakannya gimana gitu? Malah kita diketawain nih ya kali. Jadi ya ini saya seperti apa ya? Saya beberapa tahun ini kan saya coba tidak mau sharing di darat, teman-teman, karena waktunya udah nggak keburu, teman, karena Tuhan pengen saya aktif kembali di kantor gitu. Jadi akhirnya saya tidak bisa melakukan sharing di darat gitu. Nah paling sharing itu saya pakai khusus untuk ibu saya, ya setiap makan siang sekalian saya sharing gitu. Meskipun tidak mudah, teman-teman, untuk sharing dengan ibu saya yang sudah 91 tahun itu, pendengarannya udah berat sekali gitu. Ya cuman Tuhan masih baik memberikan satu mata yang masih bagus sekali sehingga ibu masih bisa ya baca firman gitu. Tapi kalau untuk sharing udah berat, tapi saya kadang-kadang paksakan, kadang-kadang juga bisa kasihan juga teman saya ini bisa emosi gitu, karena susah kan ngomongnya mesti keras seperti orang marah gitu. Kalau nggak keras nggak ngedenger gitu. Waktu saya ngomong keras akhirnya saya jadi kalap gitu. Ya ini satu pelajaran buat saya, tidak mudah gitu mau berikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sejak zamannya berapa bulan ini Omikron gitu ya, pada bulan-bulan apa sih berarti Maret, Februari, Januari itu kan tadinya sebelum itu kan diributin Omikron. Jadi akhirnya ibu ya disarankan oleh anak-anak yang lain untuk tidak terlalu banyak gerak keluar. Jadi akhirnya saya masih punya waktu. Nah punya waktu pengganti ibu ini saya tawarkan. Ya dari kemarin Pak Bambang, teman saya Bambang itu perlu sekali sharing ya. Meskipun kadang-kadang ya Bambang itu orang yang baik sekali, teman. Orang yang baik gitu, yang sayang sekali ke anaknya gitu. Tapi kalau saya lihat di sini sampai usia begini ini masih tetap aja, teman, pengertian akan firman itu masih dangkal sekali gitu. Makanya saya ya udahlah Bang, kalau memang ibu saya belum ajak saya untuk sharing siang gitu, ya udah kita bareng-bareng aja yuk, kita coba sharing. Kalau perlu bawa istrinya Bambang atau keluarganya temennya Bambang gitu, jadi sharingnya bisa lebih efektif. Tapi kalau memang Tuhan gerakin cuman pribadi Bambang ya nggak apa-apa, karena buat Tuhan yang namanya jiwa manusia itu ya satu jiwa pun diselamatkan, seisi surga bahagia semua Bang. Jadi kalau cuman Bambang aja nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya istri Bambang ya mau dibawa ya nggak apa-apa gitu, atau ada teman dekat mau dibawa ya nggak apa-apa. Tapi ya kembali terserah dorongan hati Bambang gimana. Cuman saya mungkin janji ke Bambang, selama ibu saya tidak ambil jadwal makan siang saya gitu 1-2 jam itu, ya saya nggak apa-apa pakai untuk Bambang aja dulu. Ya nggak tahu nanti Tuhan gerakin bagaimana kan saya nggak ngerti gitu. Jadi saya kemarin baru tadi subuh saya baru WA sama Bambang gitu. Ya itu ya saya ngomong seperti itu gitu. Nah yang lucu teman-teman, kalau WA dengan Bambang jadi kebalik teman. Kalau saya jam 2-an itu saya sudah bangun gitu, tapi kalau Bambang itu belum tidur gitu. Jadi masih kebalik sekali. Itu Bambang itu persis seperti saya yang dulu gitu. Kalau saya udah berubah jadi kebalik sama orang lain, teman-teman. Matius pasal 7 ayat 6. Jangan kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang tidak percaya, yang tidak mau mencari Tuhan serta perintah peraturan firman Tuhan, seperti orang-orang dunia dan orang-orang berkeyakinan yang tidak peduli dan firman-Nya. Ya ini tadi ya yang cerita jadi ngapain gitu, firman Tuhan itu kan mahal gitu. Jangan sampai bahkan firman lain ada yang katakan kalau memang orang mendengarkan firman Tuhan tidak mau, kita kebaskan aja katanya debu di celana kita tinggal pergi aja. Ada firman Tuhan lain katakan begitu. Jadi jangan sampai firman Tuhan itu kayak kita mau jual kecap atau jual obat gitu maksudnya. Firman Tuhan bukan begitu, teman. Apabila Tuhan sudah gerakan teman kita atau keluarga kita, ya biasanya orang itu benar-benar serius mencari Tuhan. Nah itu waktunya kita bagaimana men-sharingkan kebenaran kepada mereka gitu. Matius pasal 7 ayat 7-11. Hal permintaan dalam doa kita, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka akan dibukakan.
Permasalahannya apakah kita sudah tahu apa yang kita minta itu benar atau tidak benar di mata Tuhan. Jika kita tidak kenal dan tidak mengerti firman Tuhan, bisa saja kita minta batu dan ular, padahal kita maksud mintanya roti dan ikan. Tapi ini kan tadi saya katakan bahwa Tuhan juga mengerti posisi kita, Tuhan. Apa teman-teman? Tuhan itu maha adil gitu. Jadi kalau yang mintanya misalnya masih bayi rohani, balita rohani, ya meskipun dia minta batu juga tetap aja Tuhan kasih roti gitu. Ya meskipun salah ngomong dia minta ular, tetap aja sama Tuhan dikasih ikan gitu. Ya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi kan tergantung perkembangan kitanya, teman. Masa kita mau seumur hidup tetap seperti balita rohani terus? Masa kita mau anak-anak rohani terus? Masa kita mau remaja rohani terus? Kan kita mesti berkembang, teman. Gak bisa cuma berhenti di situ gitu. Ya pelaku firman yang benar yang satu saat kalau sampai Tuhan udah tungguin, ya tetap seperti contohnya tadi di ayat 15 sampai 23 teman-teman, yang dikatakan bahwa ya kalau sampai terus-terusan seperti itu ya mungkin akan ditebang sama Tuhannya. Jadi jangan sampai kita kelamaan keenakan udah jadi balita rohani aja, nggak usah jadi anak-anak rohani, remaja rohani atau dewasa rohani, ya pasti tertinggal teman, dan akan dibuang gitu. Ya banyak firman yang mengatakan begitu. Ya sampai ada orang yang minta setahun lagi pun kadang-kadang Tuhan tetap macam kalau setahun lagi masih tidak berbuah gitu, tidak menjadi dewasa rohani, ya akan ditebang gitu. Karena memang untuk Tuhan tidak ada gunanya gitu. Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar, yang sesat, rancangan dan kehendak Tuhan tidaklah mudah. Kita tidak dapat hidup benar jika hanya hidup dengan dasar firman secara teori dan atau hukum saja, yaitu yang disebutnya logos, teman. Jadi bagaimana menerapkan firman Tuhan itu tidak dengan menghidupkan roh Tuhan, akhirnya dengan hikmatnya si kitanya sendiri, teman-teman, hikmatnya pikiran perasaan kehendak kitanya, atau mungkin dari mentor rohani kita, mungkin dari rohaniawan, dari manusia lain lah. Nah ini yang bisa jadi kacau nih, teman-teman. Jadi bagaimana firman Tuhan ini jangan sampai posisi seperti itu. Kalau posisi seperti itu, firman Tuhan katakan bahwa firman itu akan menjadi bentuknya cuma teori saja, teman, hukum saja, menjadi logos gitu, hanya tertulis begitu aja. Dan kalau sudah menjadi teori, menjadi hukum, biasanya, teman-teman, firman itu akan berarti tunggal, tersudut menjadi hanya satu arti. Sedangkan yang namanya firman Tuhan, teman, sampai kita meninggal dunia, sampai kita masuk ke alam kekal, yang namanya firman Tuhan itu hidup, teman. Tidak pernah ada pengertian yang single, yang tunggal gitu. Selalu akan multi tafsir, multi ya segala macam, multifungsi segala macam gitu. Nggak bisa artinya satu gitu. Makanya di sini diingatkan di Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 itu, ya jangan sampai kita memperlakukan firman Tuhan itu seperti tertulis banget gitu ya, teori banget gitu, hukum banget gitu. Jangan jadi logos. Tapi kita harus hidupkan roh Tuhan atas firman tersebut, agar timbul hikmat Tuhan atas firman tersebut dari jiwa Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah kalau sampai firman itu dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya kalau Nasrani katakan itu bukan logos, sebenarnya itu sudah menjadi rema. Nah itu loh yang Tuhan inginkan, itu bagaimana firman Tuhan itu timbul dari dorongan yang Tuhan maksud gitu, dari jiwa Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini satu-satunya jalan, teman. Kalau kita tidak jadi apa ya, kalau bicara orang dunia sama orang berkeyakinan itu harus ada dua, bagaimana mau untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan juga bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Jadi ada dua, teman, firman dan roh Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah lebih menguasai firman Tuhan, ya harus harus buru-buru masuk menghidupkan roh Tuhan. Nah sebaliknya, betul, ada orang yang sudah kelompoknya menghidupkan roh Tuhan, ya buru-buru gitu, yang memperdalam firman Tuhan. Karena untuk ketemu Tuhan, rancangan dan kehendak Tuhan yang benar itu nggak bisa lain, teman-teman. Harus kita punya dasar firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidup kita, dan juga kita harus punya roh Tuhan sebagai kompas kebenaran hidup kita. Tanpa bisa menggabungkan itu, teman, kita akan sesat gitu. Ya kita tidak akan nyampe ke yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk kita gitu. Sebenarnya, teman-teman, kalau kita bicara benar-benar kita sudah lebih dalam rohaninya gitu, ya sudah dewasa rohani, sebenarnya kita tahu loh bahwa yang namanya Tuhan inginkan itu bukan kita cuma sekedar masuk
ke dalam surga saja gitu. Ya kalau sekarang masuk ke dalam surga mau nggak mau, tapi tidak benar-benar mencari gitu bagaimana untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalaupun misal kita masuk ke dalam surga, Tuhan tetap menginginkan bukan kita cuma berhenti masuk ke dalam surga, tapi Tuhan pengen kita sempurna. Tuhan pengen kita melakukan firman Tuhan secara total. Tuhan udah kasih contoh nabi-nabi di depan kita, yang tadi saya katakan Nabi Isa sebagai sulungnya Nasrani, Nabi Muhammad sebagai sulungnya Muslim, atau Nabi Konghucu sulungnya Konghucu, Buddha Siddhartha Gautama sebagai sulungnya, dan lain gitu. Nah ini Tuhan udah ciptakan ini semua. Karena kenapa kalau kita bisa masuk seperti nabi-nabi kita sebagai sulung kita manuti panutan kita. Ya di dalam surga itu tidak cuma duduk sebagai warga surga, tapi sebagai koordinator, sebagai pengatur bareng Tuhan terhadap yang ini, warga-warga surga ini, teman. Tuhan menghendaki seperti itu, teman. Jadi kalau kita percaya, mengasihi, dan taat kepada Tuhan, hidup kita ini dua, teman. Tidak cuma hanya sekedar melakukan firman Tuhan, tapi bagaimana gitu, ya mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita sampai ke ujung bumi, teman. Sebanyak mungkin gitu, sejauh mungkin. Tuhan pengen begitu, teman-teman. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Hal yang sesat jika doa kita hanya dari jiwa kita saja, dari pikiran perasaan kehendak kita saja. Doa kepada Tuhan itu bagaimana percaya dan berharap akan penggenapan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Jika kita tidak kenal dan tidak mengerti akan janji-janjinya, kita ya akan menunggu janji-janji Tuhan yang tidak pernah Tuhan janji-janjikan gitu. Jadi antara kita mesti tahu dulu gitu, firman Tuhannya mesti tahu, lebih mengenal dan lebih mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita tahu janji Tuhan, teman. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, terus apa yang dijanjikan Tuhan kita kan nggak ngerti. Nah waktu kita tidak mengerti akan janji Tuhan, terus apa yang kita sedang tungguin gitu? Ya kita lagi tungguin janji Tuhan, Tuhannya lagi tungguin kapan kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Dan karena tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, jadi miss, teman-teman. Jadi miss. Nah ini kan diingatkan, jangan sampai kita kalau sudah dewasa rohani tetap masih hanya bisa menunggu-nunggu janji Tuhan aja, padahal tidak ngerti janji Tuhannya apa gitu. Padahal Tuhan sudah berikan. Atau kalau sampai orang dewasa rohani mentanya batu atau ular, orang yang sudah dewasa gitu, ya tidak bahkan Tuhan kasihin lah. Orang mentanya batu dan ular, yang kalau mau minta itu roti dan ikan, nanti Tuhan kasihkan. Nah beda kasus dengan yang tadi. Apabila balita rohani, Tuhan masih berikan dispensasi. Tapi kalau sudah dewasa rohani, Tuhan tidak akan berikan dispensasi. Jadi kalau memang dia mentanya batu, ya pasti nggak dikasih gitu. Ya kalau ke balita kan mentanya batu masih diganti roti gitu. Mentanya ular, ya masih dikasih ikan. Tapi yang bagi dewasa rohani, Tuhan tidak bisa seperti itu, teman-teman. Ini yang mesti kita hati-hati, bahwa ya kita harus tahu janji Tuhan juga di dalam perintah peraturan firman Tuhannya, teman-teman. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 28. Belajar untuk dengarkan dan lakukan perintah dan peraturan firman Tuhan agar kuat dan mampu hadapi permasalahan hidup dengan hidupkan kuasa Tuhan dalam kita, dengan yaitu hidupkan roh Tuhan tadi, teman. Jadi kembali lagi di kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 28 yang gak jauh-jauh mengajarkannya bagaimana sih kita mau mendengarkan. Ya kalau mendengarkan firman Tuhan harus membaca firman Tuhan, teman. Kalau tidak mau membaca firman Tuhan, bagaimana bisa mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana bisa mengenal? Bagaimana bisa mengerti itu? Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan? Ya kita tidak ngerti apa-apa. Jadi syarat dasarnya mesti itu, teman. Tapi begitu penguasaan firman Tuhan terjadi, ya kembali lagi firman Tuhan ingatkan, tidak cuma cukup dengan firman Tuhan saja sebagai peta kebenaran hidupnya kita gitu, tapi Tuhan juga berikan roh Tuhan kepada setiap kita ya untuk bisa menjadi kompas kebenaran hidup dalam mengiringi perjalanan peta kebenaran hidupnya kita itu, teman-teman. Kalau tidak kuat, teman-teman. Jadi firman Tuhan katakan bahwa satu-satunya yang bisa membuat mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, itu cuma roh Tuhan, teman. Kalau tidak roh Tuhan, tidak mengerti, teman.
tidak akan mengenal, tidak akan mengerti. Ini maksudnya apa sih gitu? Ya, pikiran, perasaan, kehendak Tuhannya nggak kebaca di dalam firman itu. Jadi kita harus benar-benar hidupkan roh Tuhan supaya kita tahu gitu. Ya, apa sih yang Tuhan pikiran, rasakan dan kehendaki? Apa sih yang Tuhan rancang dan kehendaki atas firman tersebut gitu. Nah, ini yang mesti hidupkan roh Tuhan seperti itu, teman. Bahkan firman Tuhan katakan juga, apabila kita sudah mampu mengerti firman Tuhan karena memang menghidupkan roh Tuhan juga ingatkan itu. Firman Tuhan ingatkan, kalau sampai dalam hal keberanian melakukan firman Tuhan, teman, tidak ada roh Tuhan, itu juga kita nggak mungkin berani, teman-teman. Jadi kita berani melakukan firman Tuhan itu karena kita beriman, ya, bahwa kita beriman itu karena kita mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan berani melakukan firman Tuhan karena ya sudah kita memang sudah mengenal, mengerti, dan ya berani melakukan itu semua ya karena iman kita, iman kita yang sudah lebih daripada yang dulu waktu kita nggak berani melakukan firman Tuhan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan tema hari ini, perkenalannya genting dan bertubi, akan membuat kita makin bergantung kepada Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Maksudnya teman-teman bisa tangkap. Oke, teman, see you, bye-bye.